Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlina Fiandirani. Kali ini kita akan membahas terkait basic Python part 4, yang dimana materinya adalah Python dasar konsep pemrograman berorientasi objek atau biasa disingkat OOP. Lalu ada pewarisan, inheritance, jangkauan variabel, scope, dan cara menggunakan modul. Jadi bagian yang pertama itu Python classes dan objek. Di sini ada contohnya. Nah, di baris pertama ini itu dia class MyClass, artinya kita membuat sebuah cetakan atau blueprint dasar yang kita beri nama MyClass. Kalau di dunia nyata ini seperti buku panduan atau desain topologi sebelum alatnya dirakit. Nah, kalau di Python nama class biasanya diawali huruf kapital, Pascal case. Nah, sedangkan di baris kedua ini ada X sama dengan 5, ini kita memasukkan sebuah data bawaan. Kita membuat variabel X ini, dia sudah disetting dari awal bahwa nilainya adalah 5. Nah, sudah. Selanjutnya itu yang ini membuat objek dan juga akses properti. Di sini ada myObj sama dengan myClass. Nah, myObj sama dengan myClass ini sebenarnya sebelumnya kan ada cetakan yang dari baris ini kita benar-benar menciptakan barang jadi atau wujud fisiknya dari cetakan myClass tadi. Barang jadi ini kita simpan dengan nama myObj atau myObject. Sementara myObjectX itu yang ini itu barangnya sudah ada. Untuk melihat isi data X yang ada di dalam barang myObject tersebut, kita tinggal panggil menggunakan tanda titik, hasil yang akan keluar di layar. Seperti ini. Nah, hasilnya itu yang keluar adalah angka 5. Sedangkan ini dia myObj y-nya hello world, karena di sini kita mengisi variabel y itu dengan hello world. Kemudian fungsi init dan juga methods. Di sini ada class person dan kemudian sama seperti tadi def init, self name, dan each ini dia merupakan fungsi yang sangat spesial bernama konstruktor. Ibaratnya seperti proses booting pada mesin keras, fungsi ini otomatis menyala pertama kali saat objek dibuat. Tugasnya itu untuk menerima pengaturan awal, yaitu name dan juga age, nama dan juga umur. Sementara self.name sama dengan name dan self.age sama dengan age ini dia adalah kata kunci self itu. Artinya diri alat ini sendiri. Jadi di baris ini kita sedang menyimpan data nama dan umur yang baru dimasukkan tadi ke dalam memori internal objek tersebut. Nah, di sini kita mengisi dengan person ini, kelas person ini dia isinya John dan juga 36. Di kelas person ini kan sudah kita kategorikan ada self name dan juga self age. Kita singkat itu name dan juga age. Nah, di sini person 1 itu kita isi dengan John 36. Maka ketika kita menjalankan, maka yang muncul adalah person 1.name itu name-nya sudah kita isi John, akan muncul nama John dan age-nya itu 36. Kemudian menambahkan method. Nah, di sini ada fungsi yang namanya def myFunctionSelf. Ini digunakan untuk selain data, dia itu juga bisa menambahkan action atau fitur ke dalam kelas yang disebut method. Aturan wajibnya kita harus memasukkan parameter self di dalam kurung agar fungsi ini tahu data milik siapa yang mau dia proses. Nah, sementara print hello my name is plus self name, yaitu kita menyuruh program untuk mencetak teks sapaan lalu menyambungnya dengan memanggil nama asli yang tersimpan di dalam objek tersebut. Kemudian modify object properties, dia kita ini memodifikasi dan menghapus objek. Di sini ada person1.age, ini dia kita bisa dengan mudah mengubah isi data kapan saja. Di sini kan kita mengubah nilai umur dari yang age ini tadi kan 36, sekarang kita ubah menjadi 40 secara langsung. Ini kita mengubah. Kemudian ada coba render. Nah,
Selanjutnya ada del person1.each. Dia ini dengan perintah del atau delete, kita bisa menghapus satu bagian data saja, yaitu data each. Kalau kita iseng mencoba memanggil each setelah baru ini, program akan protes dan memunculkan attribute error. Nah, seperti ini. Kenapa? Alasannya karena tadi kan sudah kita hapus untuk data each-nya. Selanjutnya del person1 ini dia perintah del yang ini menghapus objek person1 secara keseluruhan dari sistem memori. Ibaratnya perangkatnya dicabut dan dibuang, objek ini sudah tidak ada lagi. Jadi ketika kita memanggil, maka yang muncul adalah name error karena dia sudah tidak ada di dalam memorinya. Kemudian ada child class sederhana. Ini class student ini adalah konsep inheritance atau pewarisan. Kita membuat kelas baru bernama student, tapi dia numpang atau mewarisi semua kemampuan dari class person. Jadi semua yang bisa dilakukan person otomatis bisa dilakukan juga sama student ini. Nah, PES ini dia karena kita cuma mau mewarisi dan belum mau bikin fitur baru sama sekali, kita kayak tulis PES agar Python tidak menganggapnya sebagai error. Nah, ini kalau kita menggunakan super class student sama seperti tadi. Kemudian yang ini super ini barusan ini adalah trik yang sangat penting. Mengapa? Karena fungsi super bertugas memanggil konfigurasi awal atau konstruktornya yang mana itu merupakan milik induknya, yaitu person. Kalau ini tidak dipanggil, data nama depan dan belakang tidak akan pernah tersimpan di student. Sementara subroutinier ini dia adalah settingan induknya ketika selesai dipanggil, baru kita membuat data baru yang eksklusif cuman ada di student, yaitu data tahun kelulusan graduation year ya. Selanjutnya ada Python scope atau cakupan variabel, di mana ada dua, yaitu local scope dan juga global scope. Local scope itu variabel yang didefinisikan pada sebuah function hanya bisa diakses di dalam function tersebut. Di sini local scope itu variabel X yang dibuat di dalam fungsi itu, ibarat jaringan lokal atau LAN. Dia private, hanya hidup dan bisa dipakai di dalam area fungsi itu saja. Sementara global scope, dia itu variabel X yang dibuat di luar fungsi, ibarat jaringan publik. Dia bebas diakses dari bagian kode sebelah manapun. Sebagai tambahan, kalau kita menulis perintah global X di dalam fungsi, itu artinya kita sedang meremote dan mengubah nilai variabel publik tersebut langsung dari dalam area yang private. Nih. Nah, selanjutnya masuk ke Python modules. Import modul. Di sini ada import my model. Baris yang ini itu fungsinya daripada codingan menumpuk di satu tempat, kita bisa mengambil kumpulan kode dari file lain yang namanya itu mymodel.py menggunakan perintah import. Nah, kalau baris yang ini yang from mymodel import greeting, dia itu kadang kita kan nggak butuh itu satu file penuh. Jadi baris ini tuh kayak ngasih contoh kita cara mengambil spesifik fungsi greeting saja. Lalu kita beri nama panggilan alias gt supaya codingnya nanti bisa lebih pendek saat diketik. Di sini kan Nah, kita masuk ke built-in modul, di mana ini import OS itu adalah Python sudah punya banyak modul atau alat bantu bawaan pabrik. Di sini kita memanggil modul OS, operating system, yang fungsinya nanti untuk mengontrol sistem komputer secara langsung lewat kode. Sementara baris yang ini itu fungsinya sebagai perintah yang sangat praktis, yang mana dia akan membaca dan menampilkan daftar semua file dan folder yang ada di lokasi kerja kita saat ini. Dia ini sangat berguna kalau misalnya kita mau mengotomatisasi pengecekan file. Nah, ini contohnya. Mungkin demikian penjelasan baris dan baris dari materi Python Part 4. Semoga ada yang bisa dipahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.